Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai Yang ganu. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Are you ready? Ready. Oke anak-anak, sebelum kita memulai bermainnya, marilah kita melakukan pemanasan terlebih. Dimulai dari kepala. Berhitung 1 sampai 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama, yaitu anak diminta untuk naik dan berpijak pada batok kelapa. Setelah itu, anak diminta untuk menjepit batok kelapa dengan jempol kaki layaknya ketika memakai sendal jepit. Dan yang kedua, anak diminta untuk memegang tali egrang dengan kedua tangannya. Yang ketiga, kemudian anak mulai berjalan dengan egrang batok kelapa, dan ketika berjalan, kaki melangkah seperti biasa sambil menarik tali egrang agar pijakannya tidak terlepas. Anak diminta berjalan dari garis start menuju garis balik. Jika anak sudah sampai di garis balik, guru dapat menyebutkan satu kata yang harus diambil dan anak mengambil kartu huruf yang diperintahkan oleh guru. Lalu anak tersebut kembali berbalik menuju garis start. Nah, di dalam permainan ini sebagai contoh anak diminta untuk mengambil kartu huruf dengan kata merah. Setelah itu, anak menuju ke garis start. Anak diminta untuk menyusun kartu huruf tersebut menjadi sebuah kata. Jika anak sudah berhasil menyusun kartu huruf tersebut menjadi sebuah kata, anak bergerak kembali dengan menggunakan egrang batok kelapa menuju garis finish. Anak yang lebih dahulu sampai garis finish ialah pemenangnya. Selain itu juga, permainan egrang batok kelapa ini memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan anak usia dini, terutama pada anak yang berusia 5-6 tahun. Terdapat juga beberapa aspek yang dapat distimulasi dalam permainan ini. Di antaranya yaitu yang pertama dari aspek kognitif, yaitu dalam permainan ini anak dapat belajar memecahkan masalah sederhana, yaitu dengan menyebutkan huruf dan menyusun huruf tersebut menjadi sebuah kata. Selain itu juga dalam permainan egrang batok kelapa berbentuk kelompok, anak dapat menghitung langkah bersama-sama dengan teman sekelompoknya agar setiap langkah satu kelompok berjalan berbarengan. Yang kedua, aspek yang dapat stimulus dalam permainan egrang batok kelapa ini yaitu pada aspek bahasa. Dalam permainan egrang batok kelapa ini, anak menjadi tahu simbol-simbol huruf dan mengerti bahwa huruf-huruf membentuk sebuah kata dengan kartu huruf yang ada di permainan ini. Dalam permainan ini juga terdapat beberapa perintah dan aturan-aturan dalam permainan, sehingga itu bisa mengembangkan aspek bahasa pada anak. Apakah anak bisa mengerti perintah dan aturan permainan ini atau tidak? Selain itu juga dalam permainan ini anak pasti berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-temannya, sehingga dapat memunculkan sebuah komunikasi di mana hal tersebut bisa mengasah perkembangan bahasa pada anak. Dan yang ketiga, aspek yang dapat distimulus dalam permainan egrang batok kelapa ini yaitu pada aspek fisik motorik. Pada aspek motorik kasar, sudah jelas dalam permainan egrang batok kelapa ini, anak melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan ketika anak berjalan di atas pijakan tempuruk kelapa. Anak juga melakukan permainan egrang batok kelapa dengan melibatkan seluruh fisik anak, yaitu dengan menggunakan tubuh.
Pada aspek motorik halus, dalam permainan egrang batok kelapa yang saya rancang ini, anak dapat mengembangkan aspek perkembangan motorik halus dengan menggambar dan melukis di atas tempurung kelapa. Selain mengembangkan aspek motorik halus, ini juga bisa termasuk dalam pengembangan aspek seni pada anak. Selain 3 aspek tersebut seperti aspek kognitif, bahasa, dan fisik motorik, permainan egrang batok kelapa ini juga dapat menstimulus aspek perkembangan lainnya, misal pada aspek sosial emosional. Nah, dalam aspek ini anak dapat mentaati aturan permainan yang ada, anak juga dapat berinteraksi dengan teman-temannya, dan anak juga melakukan kerjasama ketika permainan itu berlangsung. Nah, itu bisa dapat mengembangkan aspek perkembangan sosial emosional pada anak. Ya anak-anak, setelah kita bermain tadi, marilah kita melakukan pendinginan dengan menyanyikan lagu Kereta Api dengan berbicara. 1, 2, 3.